Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian teman-teman, seperti biasa, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga untuk kita yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar dari arah yang tidak terduga teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun atau media online yang bernama kutip.co yang berbicara tentang global consensus value teman-teman. Namun sebelum kita berbicara tentang global consensus value, kita akan berbicara dulu tentang P-Network. Jadi P-Network ini memang hadir ini dalam sebuah mindset pemikiran baru di dalam dunia kripto teman-teman. Kita tahu bahwa di dalam dunia kripto itu tidak ada istilah menambang memakai handphone, sehingga banyak sekali para analis atau orang-orang yang bergelut di dunia kripto ini memandang P-Network dengan pesimis. Karena setahu mereka hanya ada dua konsep yang dikenal dalam dunia kripto. Yang pertama adalah proof of work atau proof of stake teman-teman. Jadi kalau yang mereka tahu bahwa dengan Bitcoin itu adalah proof of work dan proof of stake. Jadi kalau di dalam proof of work ini prosesnya membutuhkan peralatan canggih dan para profesional, kemudian membutuhkan daya dan energi sangat besar, namun tidak ramah lingkungan karena banyak menghabiskan daya dan energi dan butuh investasi besar, namun keuntungan yang didapatkannya juga besar teman-teman. Nah inilah yang dikenal selama ini dalam dunia kripto. Kemudian yang kedua adalah proof of stake. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan dengan peralatan sederhana, hemat daya dan energi, cukup ramah lingkungan karena konsumsi daya yang kecil, dan tidak perlu modal, cukup dengan menyimpan koin di wallet teman-teman. Kalau kita melihat indikasi ini, ada nuansa bahwa P-Network ini identik dengan proof of stake teman-teman. Jadi ini adalah identik dengan proof of stake dibandingkan dengan proof of work. Kemudian juga ada satu hal yang dimana P-Network ini menantang hukum dari ekonomi global, terutama dalam dunia ekonomi kripto, yaitu adanya gerakan global consensus value teman-teman. Jadi global consensus value ini mereka para pionir ini berharap bahwa harga itu ditetapkan oleh pionir melalui konsensus global, dan harga itu harus berada dalam angka kisaran 314.519 US dollar teman-teman, atau sekitar 4,8 miliar. Dan ini melawan hukum supply and demand di dalam dunia kripto teman-teman. Kita tahu bahwa Bitcoin sendiri, apa yang membuat Bitcoin memiliki value atau nilai, itu adalah hukum permintaan dan penawaran. Jadi kalau barangnya sedikit, sementara permintaan supply-nya sedikit, sementara permintaan tinggi, maka akan terjadi ledakan harga teman-teman. Tetapi di dalam global consensus value ini lepas dari hukum supply and demand, banyak pionir berharap bahwa harga ini ditetapkan secara konsensus bahwa satu koin P itu seharga 4,8 miliar teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini bahwa Global Consensus Value atau GCV ini menjadi salah satu topik hangat menjelang perilisan roadmap versi 2 di P-Network teman-teman. Sesuai agenda core team, roadmap versi 2 ini akan diumumkan pada Desember 2023. Global Consensus Value atau nilai dari konsensus global ini menjadi harapan para penambang koin di aplikasi P-Network. Tidak ada aturan atau arahan dari core team untuk menjadikan GCV sebesar 314.000 per koin dalam transaksi. Nah ini yang harus digarisbawahi teman-teman, bahwa
kalau kita melihat dari redaksi ini, core team atau Dr. Nicholas Kokalis itu tidak pernah berbicara dan tidak pernah mengarahkan pionir untuk menetapkan global consensus value di mana harga satu koin P itu sebesar 4,8 miliar teman-teman secara rupiah. Jadi ini adalah murni gerakan moral yang kita tahu dipimpin oleh Doris Yin teman-teman. Jadi sejumlah pionir ini terus sampai hari ini mengkampanyekan nilai dari global consensus value saat melakukan barter produk di fase enclosed mainnet. Jadi salah seorang yang paling getol ini adalah Doris Yin, ini secara aktif dan masif membangun komunitas spesialis global consensus value di seluruh dunia. Di sini ada pendapat dari seorang CEO dan founder dari Trinity Project Group yang menyatakan, bernama Mike Staana, yang menyatakan bahwa menciptakan nilai global consensus value untuk proyek blockchain ini berpotensi membantu membangun dan melibatkan komunitas, seperti dengan P-Network atau proyek blockchain lainnya yang bertujuan untuk melibatkan pengguna dan mendorong konsensus teman-teman. Kemudian namun katanya penting untuk memperjelas apa yang Anda maksud dengan nilai konsensus global. Nilai konsensus global karena ini bukan istilah yang dikenal luas di dunia blockchain. Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, biasanya di dalam dunia proyek blockchain memang tidak ada istilah global consensus value, tapi orang yang dikenal oleh para pemain di dunia kripto ini adalah biasanya proyek blockchain berfokus pada membangun konsensus melalui mekanisme ini. Jadi konsensus di dalam dunia blockchain itu dibangun berdasarkan mekanisme proof of work atau proof of stake teman-teman. Jadi dua konsep inilah yang melahirkan konsensus POW dan POS. Sehingga seperti saya katakan tadi bahwa P-Network ini memang sebuah revolusi dalam dunia kripto karena menabrak dua pakem. Yang pertama pakem adanya penetapan harga global consensus value sebesar 4,8 miliar, dan yang kedua bahwa pakem global consensus value ini jelas menabrak pakem umum tentang adanya hukum supply and demand teman-teman. Karena di sini di global consensus value ini mengabaikan hukum supply and demand tetapi langsung menetapkan harga 4,8. Nah, kita akan lihat teman-teman apakah ini akan terjadi ke depan, karena biasa sesuatu yang baru itu ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa jadi ini adalah sebuah kegilaan, tapi bisa jadi juga itu adalah sebuah revolusi yang akan merubah tatanan secara global. Sama dengan Bitcoin pada saat awal keluar, Bitcoin itu pada tahun 2009, itu juga dianggap sebuah kegilaan teman-teman. Bagaimana mungkin sebuah kode di dalam komputer itu bisa memiliki nilai, tetapi hari ini kita lihat bahwa ternyata harga Bitcoin itu menembus harga 500 juta rupiah atau sekitar setengah miliar rupiah teman-teman. Jadi memang ini kalau saya bahasakan, global consensus value ini bukan sesuatu yang mustahil, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi ini revolusi untuk merubah paradigma secara global teman-teman. Namun yang harus digarisbawahi bahwa ini adalah gerakan moral yang dipimpin oleh Doris Yin dan Nicholas Kokalis sampai hari ini tidak pernah berbicara tentang global consensus value. Jadi literasi ini semoga bisa menambah wawasan, dan mungkin teman-teman punya pendapat, silakan komen di kolom komentar apakah sepakat dengan gerakan global consensus value dalam penentuan harga P, atau sepakat dengan hukum supply and demand pada saat open mainnet nanti teman-teman. Jadi harga dari koin P benar-benar ditentukan oleh jumlah peredaran koin yang ada di pasar, kemudian juga permintaan dari market teman-teman. Silakan berkomentar bagi teman-teman yang sepakat dengan global consensus value, kemudian bagi yang sepakat dengan hukum supply and demand juga silakan kontra komentar di komentar yang ada di kolom komentar video ini teman-teman. Oke, demikian update informasi ini, semoga bisa menambah literasi dan wawasan bagi kita semua tentang perbedaan konsep antara global consensus value dengan supply and demand, dan semoga bagi teman-teman tetap semangat untuk klik petir yang ada di handphone masing-masing. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.